Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio FD15. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IM ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Vio FD15 ini merupakan IM 1DD dengan drivernya yang magnalium diaphragm dan DLC gasket driver, dengan harganya yang berkisar 150 USD. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Untuk tampak depan dusnya seperti ini. Ada tulisannya Vio FD15, ada gambar IM-nya, ada tulisannya Single Dynamic In-Ear Monitor with Detachable Cable. Sisi kirinya kayak gini, sisi kanannya kayak gini, belakangnya cuman ada tulisan seperti ini. Kalau dibuka, ini kita disambut sama kitabnya. Waktu itu IM-nya di sebelah sini. Kita buka si kabelnya waktu itu di sini. Di dalam sini ada aksesorisnya. Tunggu sebentar. Kita buka dus aksesorisnya, dapat apa aja sih? Dia dapat kotak untuk nyimpen. Kayak begini. Ini ada modular 4.4-nya. Di sini ada banyak ear tips. Haruskah saya buka ear tipsnya atau saya simpen foto ear tipsnya aja di sini kali ya? Anggap aja ada di sini. Selain itu dapat ini MMCX remover, ini cleaning brush, dan juga ada nozzle. Nanti untuk perbedaan suaranya saya ceritain lebih lanjut di bagian sound-nya. Untuk IM beserta kabelnya tunggu sebentar, saya beresin terlebih dahulu. Ini dia si IM beserta kabelnya. Yuk kita mulai ke build quality dari si IM-nya dulu. Untuk IM-nya, dia tuh shell-nya dari stainless steel. Ini stainless steel solid yang glossy dan sayangnya lumayan gampang bergores. Ini padahal katanya udah di PVD coating segala macam, tapi saya terima di salah satu sisi out of the box udah bergores. Saya lupa di sisi yang mana. Untuk shell-nya sendiri, kalau di-compare ke pendahulunya FD5, Vio ngebuat beberapa perubahan kecil seperti lekukan-lekukan IM kayak MMCX-nya atau apapun. Katanya banyak yang diubah supaya lebih nyaman. Selain itu yang bisa kita lihat perubahannya dari FD5 yang dulu, si faceplate-nya FD15 ini jadi kayak full closeback ya. Yang dulu FD5 dia kayak semi-open di bagian sininya. Sekarang cuman ada ventilasi di sini. Yang lubang 3 ini. Yang katanya si vent hole-nya ini tuh ada Tesla valve acoustic design-nya. Untuk si kabelnya sendiri, dia kabelnya pakai MMCX yang lumayan bagus kabelnya untuk kabel bawaan. Ini speknya kalau nggak salah tuh dia pakai Furukawa dengan bahannya monocrystalline, SPC, dan silver cable. Selain itu juga ini modular kayak yang tadi ada modul 4.4 balance-nya. Untuk harga 150 USD sepaket ini saya rasa udah oke banget sih kabelnya. Kita nggak usah beli atau nggak usah ganti-ganti kabel lagi. Terima kasih Vio. Kita masuk ke comfort-nya. Ini masalah utama saya sama si IM ini. Meski katanya Vio bikin beberapa perubahan ke shell-nya, saya masih punya masalah yang sama kayak di FD5 yang dulu. Untuk long listening session, dia berasa agak sakit di daun telinga. Emang sih bentukan shell-nya tuh dia jadi lebih gampang dapet fittingnya. Tapi masalahnya tuh si shell IM-nya bagian... Tunggu sebentar, kabelnya nyangkut. Di bagian sini, bagian sisi ini, dia sentuhan ke kuping saya, ke daun telinga. Yang
Selain itu juga, mengingat ini bahannya stainless steel, ini agak lumayan berat ya. Saya nggak bisa pakai IM ini di atas 1,5 jam. Karena ke kuping kerasa sakit, nggak nyaman. Kita masuk ke sound dan komparasi ke FD5. Untuk soundnya dites menggunakan Vio KB3, stock ear tip, stock cable, nozzle dua-duanya juga saya tes. Musiknya kebanyakan diambil dari Apple Music dengan genre J-pop, EDM, rap, jazz, dan metal. Gambaran besar tonalitinya dia balance. Saya awalnya ngira FD15 ini bakal nerusin tuningannya FD5 yang fun dan engaging. Ternyata dia berubah haluan. Sekarang di FD15, dia tuh punya tuningan yang ngingetin saya sama IM merek sebelah, yang suaranya tipikal niruin Harman tapi dimodifikasi. Suaranya dia tuh punya bass yang cukupan untuk bikin suaranya fun, tanpa bikin lower mid-range-nya muddy, dan juga untuk upper mid-range-nya dia kalem, dan dia punya treble juga pas, nggak terlalu ngecering. Kalau di-compare ke FD5, secara gambaran besar tonalitinya FD5 tuh lebih fun dan engaging karena dia ada emphasize di bass dan treble-nya. Sedangkan di FD15 dia lebih all-rounder dan vokalnya tuh lebih dapet spot ya, lebih shine tanpa shouty dan sibilance. Kita bahas lebih lanjut. Bassnya dulu. FD15 bass quantity-nya lebih kalem dibanding FD5, tapi jangan panik dulu. Presentasinya masih cukup satisfying. Dia masih punya bass rumble dan depth-nya tuh masih oke. Dengan sedikit mid bass coloration, suaranya padat, punchy, tapi itu bukan fokus utama lagi, nggak kayak FD5. Dia presentasi bassnya lebih blend in, menyatu dengan mid-range dan treble-nya. Tapi satu hal yang harus saya singgung, kalau misalkan kalian datangnya dari FD5 atau punya FD5, saya rasa kalian bakal ngerasa bassnya FD15 ini nggak sebarbar FD5 lagi, karena dia udah beda ya. FD5 lebih fun, lebih gebuk, lebih powerful, di sini lebih balance. Sedangkan mid-range-nya gimana? FD15 juga lebih balance dari FD5. Dia punya lower mid-range-nya tuh lebih full, berbody, dengan upper mid-range-nya yang diturunin jadi lebih kalem juga. Vokal di FD15 ini oke banget, male dan female vokal digambarin dengan sangat bagus, nggak forward tapi nggak laid back juga. Kayak pas di tengah-tengah. Dia bebas dari shouty dan sibilance juga. Sedangkan untuk instrumen, contohnya kayak suara violin, dia berasa agak terkontrol ya. Nggak terlalu forward jadinya, karena memang upper mid-range-nya yang agak turun, kalem juga. Sedangkan treble-nya gimana? Treble-nya dia lebih kalem juga dari FD5. Dia blend in menyatu dengan bass dan mid-range-nya. Nggak stand out sendiri. Treble-nya tuh dia lumayan bagus, extend juga, airy tanpa rasa pedes dan tanpa rasa nusuk di kuping. Sedangkan untuk perbedaan nozzle-nya apa? Perbedaan nozzle-nya tuh di yang ring merah yang tadi, dia lebih warm. Upper mid-range-nya dan treble-nya lebih kalem lagi dibandingkan black nozzle yang saya pakai sekarang. Tapi perbedaannya nggak drastis sih, tapi meskipun nggak drastis, dia ngefek overall tone dari IM-nya. Saya pribadi prefer nozzle yang ring merah karena ngebuat presentasinya lebih warm. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk 150 USD saya bisa bilang ini very good. Saya mulai dari stage-nya dulu. Dia untuk sebuah IM megah, sama kayak FD5. FD15 ini juga punya stage yang bagus, dan layering-nya udah kegambar bentukannya simetris juga, which is enak untuk main game, kalau comfort-nya dapet. Untuk imaging-nya dia very good. Di tes di KB3 ini udah berasa holografis loh, which is aneh juga ya. Padahal KB3 sendiri ini bukan source high-end, tapi udah bisa dapetin presentasi imaging kayak gini. Ini definitely improvement dari FD5 pendahulunya. Untuk separasi dan positioning-nya gimana? Dia very good juga. Saya bisa pakai FD15 ini untuk short session gaming. Karena separasi dan positioning-nya oke. Kemampuan pinpoint FD15 ini very good untuk di harganya.
Setara lah kayak FD5 yang dulu atau bisa jadi, ya saya bisa bilang lebih oke sedikit. Karena tonalitinya yang lebih balance juga. Jadi dia lebih ada space untuk si separasi dan positioningnya. Untuk detail retrievalnya gimana? Dia very good juga. Ini resolving untuk harga 150 US dollar. Ini fix punch di atas asking price-nya. Dan jelas lebih oke dari pendahulunya FD5. Terutama di si treble region-nya. Saya berani bilang ini FD15 detail retrievalnya sekelas sama Blessing 3 dari Moondrop. Yang dimana Blessing 3 tuh harganya 2 kalinya. Konklusinya jadi gimana? Apakah FD15 ini oke, recommended atau enggak? Jawabannya yes, FD15 ini nawarin value yang bagus banget untuk harganya. Ibaratnya kalian tuh dapet technicality yang improve dari FD5 pendahulunya, tapi memang tonalnya berbeda sih. Tapi juga ini kalian tuh cost-nya hanya setengah harganya dari FD5, which is crazy move oleh Vio. Tapi ya itu dia, kalau misalkan kalian datangnya dari FD5 atau punya FD5, ngarepin FD15 ini tonalitinya kayak FD5, ini pasti bakal berasa bassnya kurang barbar, nggak segahar FD5 lagi. Dan sekali lagi saya harus singgung permasalahan comfort yang saya alamin. Di kuping saya nggak bisa pakai FD15 lebih dari 1,5 jam. Tapi nggak tahu juga kalau di kuping kalian gimana, karena bentuk kuping tiap orang beda-beda. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh dong like, share, dan sub juga. Sekian dari saya. Bye-bye.